tetap hero nyaman Ya. over hero meta. Dan ini yang nantinya bertugas juga untuk ngebuat Iritelnya nggak nyaman ya. Walaupun ya bergerak bisa gocek-gocek ya. Tapi susah sih dari Varsha Ya ya. apalagi kalau misalkan udah mainin Feeder Ice Strike-nya di combo sama Curse of Crow kan. Iya, dan ingat biasanya Iritel tuh nggak bawa Purify kan, lebih seringnya sprint ya, Sekarang kayaknya kalau Purify di sini kayaknya nggak terlalu ya. nggak terlalu butuh gitu ya, kecuali mungkin ada Tigreal cowok gitu. Iya, dan Tigreal kali ini yang masih belum terlihat nih. Bisa di tim Liquid sih. Bisa. Iya kan Oke. itu nempel semua. Benar. Dan kayaknya mereka udah selesai untuk melakukan pilihan udah pick keempat dan kelima. Julian! Julian. Dan Cecilia. Wow. Debut lagi ya, ini lagi banyak perdana-perdana muncul nih ya. Mm-mm. Julian yang mau coba agresif dari semenjak dia menginjak level 3 harusnya. Dan lumayan balance dengan adanya late game power juga. Di tangan Irito dan juga Cecilian dan Blue. Itu dia yang sempat kita singgung di match sebelumnya untuk tim Liquid ID. Iya. Baru keluar sekarang. Meskipun udah Matilda tapi kayaknya Glue ya, lagi-lagi tujuannya emang buat jadi ini ya, pemegang lini belakang dari Aurora gitu. Karena ya Cecilian kan minim banget escapability, mau nggak mau guiding windnya bakal dipakai buat bisa membantu nanti menghindar dari area grab-grab dan juga split-splitnya Aran. Iya. Dan wow, ini draft yang cukup baru dengan adanya Julian Matilda. Apakah lagi-lagi Julian ini bisa jadi jawaban juga nih untuk selain fighter-fighter yang udah di ban gitu kayak Suyo, kayak Walaupun sebenarnya sisinya agak sedikit minim ya. Untuk hanya mengandalkan ke arah Matilda dengan airborne effect bersama dengan Sentling Eagle-nya juga. Namun ya, kita akan lihat seperti apa dari tim Liquid ID yang akan berjuang pastinya memperebutkan tiket ke Challenge Finals yang ada di depan mata. Oke, match upper bracket, satu tempat ke arah Challenge Finals apabila mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Dan lihat nih, di menit awal aja atau bahkan belum menit pertama ya, udah ada distraksi yang diberikan oleh Widi untuk membuka Visions ya. Dan lagi-lagi pemilihan ke arah Khalid membuat Matilda ini agak sedikit mati langkah sih untuk bisa ngebuka Visions balik ke arah jungle dari Liquid ID. Oke, ini sama-sama lagi review skin Hunter x Hunter ya. Ya kan? Kurapika Sama sama Hisoka. Hisoka Ada ya. dua tuh barengan. Sama-sama. Bener, dan lihat Aran jauh banget katanya di bawah inner turret bahkan. Dan ini yang akan membuat vision semakin lebar lagi dari Liquid ID. Satu skill wizard diambil dari segi players emblemnya. Kita bakal lihat dulu karena Julian ya, ada Impurage, Swift dan juga Demon Hunter di sana. Dan yap, ini bakal ngebuat ada yang movement juga karena Wilderness Blessing dan juga agility yang dibawakan oleh seorang Widi. Oke. Dan kali ini masih terbilang cukup pasif ya dari keduanya. Tapi lihat udah ada satu pergerakan yang dilakukan oleh Widi untuk bisa menahan damage. Tapi balasan yang dilakukan oleh Aurora adalah membawa 3 pemain mereka untuk memberikan poke damage balasan. Sehingga Widi harus recall terlebih dahulu. Dengan recall Widi, lihat gimana Matilda langsung ngebuka Visions ke arah jungle. Dan mengetahui keberadaan dari Favian yang sekarang ada di area purple buff. Sambil menunggu purple buff-nya hadir, pasti ada setup juga yang dipersiapkan oleh YSKL. Tapi belum level 4 dan Stroke Alpha masih gagal mendapatkan Demon Kite. Yang sekarang masih bisa memberikan poking damage-nya ke arah Aran di YSKL. Masih menunggu untuk satu wave minion yang membuat level 4 terlebih dahulu untuk kedua player dari Liquid ID. Dan itu dia, Aran selesai dengan level 4-nya. Agak miss semua ya tadi ya dari Spirit of Alpha, terus dari energy impact-nya juga. Tapi kali ini Flicker Wait. masih sempat ada retribution juga yang dikeluarkan oleh Favian untuk bisa mensecure karakter turtle-nya. Tapi Widi harus mundur terlebih dahulu. Feeder Ice Strike lagi-lagi positioning yang begitu baik dari YSKL menghasilkan first blood untuk tim Liquid ID. Dan Edward yang tadi coba untuk melakukan flicker agresif menuju ke arah Favian dimanfaatkan tanpa adanya escape tools lagi. Dia ngebuka Dark Wave dan juga Flicker, tapi masalahnya gagal untuk bisa mendapatkan last hit ke arah Turtle, bahkan nggak bisa connect juga ke arah Favian. Membuat keuntungan berlipat untuk Liquid ID ya, dengan turtle pertama dan juga point first blood, yang sekarang membuat mereka akan bisa bermain jauh lebih agresif. Contohnya kayak Fire Battle di bawah aja mau coba diambil dengan 3 player dari Liquid ID, dan yap, sepertinya berhasil untuk bisa membuat farming dari Demon Cat agak sedikit terhambat lagi karena sekarang udah terlihat perbedaan satu level ada di tangan dari Favian. Oke, pola farming apalagi di boost dengan adanya turtle tadi juga memberikan sharing experience. Namun lihat YSKL sudah langsung memberikan perimeter di arah tengah, membuka Feeder Ice Strike-nya, mengusir mundur pemain-pemain dari Aurora untuk juga sembari melakukan fast clear. Iya, ini semua rotasi dari Favian yang memang membuat dia leading banget. Didukung juga dengan Widi yang selalu bisa ngebaca rotasi dari teman-teman Aurora ya. Itu dibayang-bayangin banget sih sama Widi kemanapun Matildanya berada. Membuat pemilihan dari Matilda ini nggak berjalan maksimal di awal-awal game seperti ini.
Tapi di bagian tengah, Yeskiel yang sekarang melihat Widdy kehilangan banyak HP. Dan Widdy ingat belum punya flicker yang aktif, jadi dia harus mengakulasi damage-nya lebih matang lagi sih. Oh, ada jepitan maut yang dilakukan pula Kadis Prawalfa dan bahkan follow up yang dilakukan oleh seorang Yeskiel. Gagal untuk digocek oleh Domeng Kite sehingga dirinya pun harus hilang walaupun sprint tadi sempat di pop up. Itu yang berakibat cukup fatal karena memang di bagian goldnya Dikepung itu. nggak ada cover juga dari Matilda yang tadi memberikan backupan ke arah purple buff dari Demon Kite. Dan ini menjadi keuntungan loh, 2.500 gold. Harusnya gapnya udah tercipta cukup jauh juga untuk Liquid. Di turtle yang kedua, 4 melawan 5 sepertinya. Karena sekarang juga udah mulai join dalam pertempuran Aran yang masuk dari atas. Oke, dengan ada David Rastrek kembali coba untuk melakukan zoning out tapi langsung tercancel begitu saja dari Turtle yang bakal coba dipegang terlebih dahulu. Retribution is on point dari Fabian tapi teamfight tidak terelakkan, dijemput lagi dengan Guiding Wind tapi lihat bagaimana kali ini Infinite Percent dan bahkan grab yang nyangkut Demon Kite pun harus hilang. Double kill diamankan oleh Fabian tanpa ada pertukaran sama sekali, bahkan triple kill di depan mata Edward tertinggal sendirian. Infinite Percent dan bahkan Maniac bagi Fabian yang sangat-sangat luar biasa. 6-0 di menit keempat. Dominasi penuh dari Liquid ID. Itu yang mereka pertontonkan kepada kita semua. Lagi-lagi penguasaan objektif yang sangat luar biasa dengan semua resource yang sangat-sangat bisa bersinergi satu sama lain, menghasilkan Maniac di menit yang kelima. Bahkan lihat gimana Fabian mendapatkan 5 poin kill di menit yang kelima. Selalu ada pertumpahan darah di setiap team fight yang dilakukan oleh Liquid ID. Bahkan gak ada nafas buat Aurora. Turret belum ada yang tersentuh, objektif turtle pun tak ada, bahkan poin kill pun belum mampu didapatkan. Ditarik lagi, didorong lagi, purple buff pun masih belum bisa dimiliki oleh Demon Kite. Ini ngebuat dari gapnya akan semakin jauh, terpaut 3 level sekarang. Ini membuat dari Aurora, mereka harus menunggu untuk nantinya Domeng dan juga Yue akan menjadi sosok tumpuan damage dealer. Karena untuk early game ini terbilang udah lumayan patah nih untuk Aurora. Ya ini udah jauh sih. Bahkan bisa dibilang 1000 gold per menit perbedaan dari Liquid ID ya. Karena 6000 gold di menit yang ke-5 menuju ke-6 ini. Udah ada 2 turret yang didapatkan oleh Liquid ID. Dan membuat mereka akan memfokuskan harusnya untuk bisa menghancurkan juga mid lane atau turret. Karena udah ada flank yang dipersiapkan oleh Widdy. Dan dengan vision yang dibuka dari Widdy, lagi-lagi member-member dari Aurora semuanya terdeteksi. Kecuali bagian bawah mungkin. Meteor Strike, diaktifkan. Ada Jay dipasang untuk mundur dan lihat damage dari ESQ. Sakit banget loh. 2 tetes tuh ya. Iya. Dan Jay udah langsung kehilangan 2/3 dari HP-nya. Sementara Domeng masih coba untuk melakukan sedikit clear dulu. Aran akan memberikan badannya di paling depan. Terkena dengan adanya satu buah slam, mundur terlebih dahulu yang dilakukan oleh Demon Kite. Turtle yang ketiga sudah muncul, menandakan ini akan menjadi perfect turtle harusnya karena zoning out yang dilakukan oleh tim Liquid ID terlalu mengerikan sehingga tidak ada celah. Sudah strike lagi-lagi dibuka, Sangwin kalau memang itu dia yang dikhawatirkan, meng-cancel sudah strike namun tidak menjadi masalah. Ya untungnya ada satu efek Curse of Crow juga yang tadi aktif ngebuat Yue nggak bisa ngasih 3 kali dari bad impact ke arah Yeskiel. Masih cukup aman harusnya, Yeskiel bisa mundur dulu, recall dulu, dan Turtle udah dipegang lagi oleh Fabian dengan begitu cepat tanpa ada gangguan ya. Ini udah mulai dikandangin sebenarnya Aurora, nggak dikasih space sama sekali untuk bisa mendapatkan jungle mereka, bahkan turret mid yang harusnya paling kokoh juga akan dipaksakan nih dengan Aaron yang udah mulai join ke dalam team fight-nya. Tapi masih bisa di-clear tipis-tipis ya. Inner middle turretnya juga masih bisa ditahan. 3000 bedanya ya? Iya, 3000 terlalu jauh juga sih, apalagi tipikal ternyata untuk Iron City dia nggak yang terlalu langsung bikin ke arah Skypiercers ya. Item ketiga loh Skypiersnya. Dan bahkan sekarang Fabian akan semakin kuat lagi dan semakin pede lagi dengan Winter Crown di dalam tubuh. Waduh, ini udah semakin jauh sih gapnya, 4000 gap gold bahkan antara Fabian dan juga Demon Kite. Lihat di bagian tengah masih mencoba untuk memaksimalkan pressure yang mereka miliki. Aran terus dalam menerima damage-nya. Rajin Flicker, Widdy! Follow up yang begitu cepat dari Widdy untuk bisa mengcover Aran juga hingga Aran nggak perlu menggunakan split-splitnya loh. Ya, dan itu sebenarnya bisa jadi inisiasi balasan ya. Tapi tim Liquid ID mereka nggak mau yang terlalu menggebu-gebu. Mereka masih mencoba untuk mengontrol dari segi height-nya juga. Sehingga ya lebih bermain disiplin dan berhati-hati. Feeder Attack terus-terusan menjadi sebuah ancaman bagi Aurora. Karena sekalinya dia maju, ini lihat area of effect yang terlalu besar. Sehingga kadang menggapai ke arah Yeskiel pun masih terlalu jauh. Iya itu repot banget ya. Masalahnya Yeskiel tuh nggak nanggung-nanggung gitu buka Feather Strike. Ketika udah available lagi, dia pakai lagi bot poking. Dan itu yang ngebuat sekarang Aurora tenggelam di 11.000 gap gold di menit ke-8.
ini udah terlalu jauh nggak sih gapnya. Dan ingat, mereka membawa hero yang late game memang kuat, tapi kalau udah mid gamenya terlalu jauh kayak gini, kayaknya nggak bakal mudah untuk bisa defense di low pertama sih. Iya, makanya jadi tim Liquid ID harus manfaatin waktu sebaik-baiknya nih sekarang untuk end game secepat-cepatnya juga di menit ke-8 10.000 perbedaan gold. Ini udah jadi modal pastinya untuk tim Liquid ID lebih bermain agresif. Tapi ingat, agresif perlu juga kalkulasi. Dan Lord yang muncul ini langsung dieksekusi tanpa basa-basi oleh tim Liquid ID. Dan padanya pun kontes yang bisa dilakukan akan menjadi daya dobrak tambahan pastinya untuk tim Liquid ID kali ini. Iya, dan yang pasti Liquid ID dengan lead seperti ini mereka chance-nya, aduh ini kenapa miring gini? Ya, walaupun udah nggak iri ya. Sekarang udah masuk nih Bang Sin, udah gede nih selayar, tapi masalahnya miring loh, gimana nih lo? Gak apa-apa, yang penting masuk gak sih? Yang penting masuk ya, asal nggak jatuh dikit lah ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan iri lagi ya Bang Sin ya. udah nggak iri dong sekarang, kemarin soalnya kecil di belakang R7 dong. Tapi kan dia selalu menanyakan kan, Iya. pengen masuk juga nih. Ya udah dikasih. Buat co-streamer yang lain sabar ya. Ini Bang Sin aja masuk walaupun miring ya. Produser kita luar biasa sih. Oke, produser kita ya. Tapi Lord pertama yang mendekat ke arah mid, base red akankah bisa dibendung oleh Aurora? Sepertinya kalau untuk lagi defense kayak gini, atasnya pun hancur agak cukup sulit ya. Base turret yang tengah bakal menjadi target kembali walaupun masih bisa dipertahankan dengan HP yang sudah hampir hancur pula. Feeder Ice Strike lagi-lagi di pop up oleh Yeskiel, memberikan efek pengusiran mundur sehingga kali ini Spiral Alpha sudah mulai maju lagi menuju ke arah seorang Renegade. Renegade masih bisa kabur dengan adanya flicker di dalam tubuhnya, tapi dengan adanya Infrared Pursuit, Edward akan mencoba mengacak lagi setup yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Tapi lihat bagaimana Demon Knight pun harus hilang. Yeskiel menjadi targeting berikutnya, double kill diamankan pula oleh seorang Errol Chiki, sehingga kali ini dua yang hilang dari Aurora akan membuat mereka defense-nya semakin bolong lagi. Iya, Yeskiel memang berhasil di take down oleh Edward. Tapi sekarang masih di Super Wave nih yang mendekat ke bagian base. Dan Liquid ID sepertinya akan coba untuk melakukan one straight push-nya. Widih mengganggu sekali Spiral Alpha. Itu dia killing spree dari Aaron Sigi dan berhasil mendapatkan kemenangan di menit 10. What a game by Liquid ID. Dan ini loh gameplay Liquid yang kita kenal. Betul. Dan